Angkatan Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama merupakan bentuk cara karya sastra di Indonesia sebelum abad ke-20. Pada masa ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi pantai Sumatera dan semenjenang Melayu. Di Sumatera Utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya keagamaan dan karakteristik Angkatan Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama memiliki khas pertentangan adat antar yang muda dan yang tua, kawin paksa, romansa, permaduan, dan lain-lain. Kaya akan bahasa sehari-hari, kaya akan hikayat, puisi merupakan pantun dan syair. Karyanya bersifat didaktis. Karya sastra yang muncul pada tahun ini memiliki kelebihan. Salah satunya adalah penggunaan peribahasa dan pepatah, sehingga karya sastra pada tahun itu banyak nilai-nilai kehidupan. Kekurangannya adalah karya sastra pada tahun itu masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh Angkatan Pujangga Lama. 1. Hamyah Fasyuri. Ia juga dikenal seorang ulama dan sastrawan yang hidup pada akhir abad 16 dan awal abad 17. Ia berasal dari Barus dan sekarang berada di Sumatera Utara. Dan juga ada sarjana berpendapat. Ia lahir di Hayut Ayu, ibu kota lama Kerajaan Siam. Nama Al-Fasyuri berasal dari Arab yang berarti pancur. Sebuah kota kecil yang berada di pesisir barat Tapanuli, kota bersejarah Barus. Pada kerajaan Aceh, kampung Al-Fasyuri menjadi pendidikan Islam yang baik di Aceh Selatan. Hamyah Al-Fasyuri, ia dikenal sebagai penganut Wahdatul Wujud. Dalam sastra, ia juga dikenal sebagai pencipta genre syair. Ia juga disebut sang pemula puisi Indonesia. Karya-karyanya: 1. Syair burung unggas. 2. Syair dagang. 3. Syair perahu. 4. Syair si burung pipit atau 4. Syair si burung pungguk. 5. Syair sidap fakir. Tokoh kedua Pujangga Lama, Syamsuddin Pasai. Ia juga dikenal Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau adalah murid Hamyah Fasyuri, walaupun tidak diketahui asalnya. Namun bisa diketahui dari namanya yang dari Aceh. Syekh Syamsuddin Pasai juga menjadi penasehat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama, seorang syekh yang berada di istana kerajaan Aceh. Beliau meninggal di pertempuran melawan Portugis Malaka tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi dan dikebumikan di Melaka. Dalam kitab Ustanal Sorotin karya Syekh Nuruddin Araini juga mengatakan Syamsuddin wafat pada hari ke-12 Rajab tahun 1039 Hijriah. Karya-karya Syamsuddin Pasai: Jawrahal Hakai, Risalat Tubayain Mulayat,
Muhyiddin Fizikrillah, Mirat Al-Muminin, Syarubay Hamzah Fansuri, Nural Dakai, Torik Al-Solikin, Mirot Aliman, Kitab Al-Haraka, dan Yikr Daikosini Alatna. Tokoh ketiga adalah Nuruddin Araniri. Beliau hidup pada abad ke-16 sampai abad ke-17 dan dilahirkan di kota Ranir, Gujarat atau India. Pada tahun 1637, beliau datang ke Aceh dan menjadi penasihat. Pada tahun 1644, Nuruddin Araniri menjadi penasihat yang berbeda pandangan dengan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai. Dia melakukan pemusnahan karya-karya Wadah Al-Wujud karena konsep bersatunya Tuhan dan manusia dalam Wadah Al-Wujud belum bisa dimengerti orang awam, dan dikhawatirkan akan tersesat dalam karya tersebut. Nuruddin Araniri pada akhir hidupnya kembali ke Ranir, India, setelah kalah beradu pandangan dengan murid Hamzah Fansuri yang bernama Syaku Allah. Karya-karya Nuruddin antara lain Ustan Al-Salatin atau Tanah Raja-Raja, Sirotol Mustaqim atau Jalan yang Lurus, Darul Fawaid, Visoro Al-Aqaid, dan Fawaid Al-Bawiyah. Tokoh lain dari angkatan Pujangga Lama adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau lahir di Malaka pada tahun 1796 dan meninggal di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1854. Beliau merupakan keturunan Arab dan suku Tamil India, tapi dibesarkan di Malaka yang saat itu dijajah Britania. Beliau bekerja sebagai guru atau munshi bahasa pada asalnya. Beliau mengajarkan bahasa Melayu kepada tentara keturunan India di Garnisun Melaka, dan kemudian kepada Musia Anaris, pegawai atau pembisnis Pretoria dan Amerika Serikat. Beliau juga pernah bekerja untuk Thomas Stafford Topless sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil dan teks Kristen lainnya untuk London Missionary Society dan Malaka, dan menjadi pencetak untuk America Board of Mission di Singapura. Beliau meninggal di Jeddah karena penyakit kolera pada saat akan menjalankan ibadah haji. Karya beliau dikenal dengan nama Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah adalah autobiografi perjalanan hidupnya. Hikayat Abdullah juga mengangkat cerita tentang pendirian Singapura oleh Raffles, sehingga karya itu sering dijadikan sejarah berdirinya Singapura. Karya-karya Abdullah bisa Abdul Qadir Munshi. Karya-karya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi antara lain Kisah Pelayaran Abdul bin Abdul Qadir Munshi dari Singapura ke Kelantan, Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah dari Singapura ke Mekah, Syair Singapura Terbakar, Syair Kampung Gelam Terbakar, Cerai Tera Kapal Asap, Cerai Tera Haji Sabar Ali.